Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana peran Pancasila dalam mencegah radikalisme. Pancasila harus dijadikan pedoman dalam proses berorganisasi sebagai upaya benteng pertahanan untuk mencegah gerakan radikalisme, intoleransi, terorisme. Dengan begitu, Pancasila memiliki relevansi yang sangat tepat sekali untuk ini sebagai upaya dalam merangkai rasa kebangsaan dalam keharmonisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana. Saya akan membahas tentang radikalisme Indonesia. Radikalisme adalah salah satu masalah sosial yang menghantui kehidupan masyarakat di Indonesia dan dunia. Radikalisme sering dikait-kaitkan dengan konsep terorisme dan ekstremisme. Dalam konsep sosial politik, radikalisme suatu ideologi yang menginginkan adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat. Radikalisme di Indonesia, radikalisme tidak selalu bermakna negatif, sering ditujukan pada pihak sosial politik. Ciri-ciri radikalisme: 1. Tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi. 2. Melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan. Adapun faktor penyebab radikalisme: 1. Faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor pendidikan. Kelebihan dan kekurangan radikalisme. Kalau kelebihan, penganut radikalisme punya tujuan yang jelas dan sangat yakin dengan tujuan tersebut. Kalau kekurangan, penganut radikalisme tidak dapat melihat kenyataan yang sebenarnya karena beranggapan bahwa semua yang berseberangan pendapat adalah salah. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan memberitahukan tentang perbedaan antara radikalisme dan ekstremisme. Seperti yang kita ketahui, bahwa radikalisme dan ekstremisme itu adalah sikap yang berlebihan. Ekstremisme itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang menganut paham ekstrim berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya. Ideologi ini dianggap berada jauh pada sikap masyarakat yang pada umumnya gitu. Ekstremisme kerap disamakan dengan radikalisme, padahal keduanya itu berbeda. Ekstremisme ini secara harfiah artinya kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrim, atau advokasi ukuran atau pandangan ekstrim. Ekstremis adalah orang yang melampaui batas kebiasaannya di dalam hukum atau dan sebagainya dalam membela atau menuntut sesuatu. Istilah ini tentunya berasal dari kata ekstrim maksudnya. Ekstrim yang berarti sangat keras dan teguh atau fanatik. Jadi di fanatik ini dia mementingkan diri sendiri gitu kan. Secara ideologi, ekstremisme ini yaitu orang yang berpikir bahwa politik, sosial, dan budaya yang telah melampaui batas dengan konsekuensi adanya bahaya dan kerusakan bagi individu atau lingkungan. Sedangkan istilah radikal atau radikalisme mengacu pada hal-hal yang mendasar prinsip, fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam-macam gejala. Paham atau aliran yang radikal disebut juga radikalisme.
Jadi radikalisme itu paham atau aliran yang radikal. Sementara itu, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme itu memiliki arti yang paham atau menginginkan perubahan atau pembaruan dengan cara kekerasan. Dan juga radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Jadi, perbedaan antara radikalisme dan ekstremisme ini adalah kalau radikalisme paham aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial, yaitu pembaruan sosial atau politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme ini membantah nilai-nilai yang ada. Ciri-cirinya adalah intoleran atau tidak mau memiliki toleransi pada golongan yang memiliki pemahaman berbeda dari dia gitu kan. Berbeda dari luar golongan mereka. Mereka yang cenderung fanatik atau mau mementingkan diri sendiri, cenderung tidak mementingkan orang lain, seperti dia yang kelompok yang menganut kekerasan yang ekstrim gitu. Kayak kalau dia menginginkan sesuatu itu tidak segan dia untuk menggunakan cara-cara yang anarkis. Dibandingkan radikalisme, ekstremisme ini cenderung berpikiran tertutup, tidak bertoleransi, anti demokrasi, dan bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok ini sangat berbeda dengan kelompok radikalisme atau kelompok radikalis. Kelompok yang menganut paham radikal atau radikalisme. Cara mengatasi ekstremisme dan radikalisme adalah melalui pembinaan atau pendidikan. Dan yang dimaksud dengan pembinaan itu yaitu pembinaan dari keluarganya. Di sini pendidikan itu perlu untuk mengedepankan pendekatan karakter budaya Indonesia. Karena budaya Indonesia ini kan terkenal dengan ramah tanpa kekerasan. Sifat ramah dan nilai-nilai karakter budaya yang dimiliki bangsa Indonesia ini sudah lama mengakar dan sepatutnya dicangkokkan dalam semua mapel. Misalkan mata pelajaran semualah, tidak hanya agama atau PKN ataupun akidah akhlak gitu. Juga selain pendidikan, ada juga diperlukan juga pembinaan dari keluarga. Kan sudah sepatutnya orang tua atau keluarga tahu apa yang dilakukan anaknya gitu kan. Dan senantiasa memantau atau mengontrol anaknya agar tidak terpengaruh oleh paham-paham yang berbahaya. Jadi inti dari radikalisme dan ekstremisme ini yaitu sikap yang berlebihan. Sikap moderat seimbang adalah cara ampuh untuk melawan radikalisme dan ekstremisme. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Puspitasari. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori radikalisme. Sebenarnya apa arti radikalisme? Secara sederhana, pengertian radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan atau pergantian secara ekstrim terhadap suatu sistem masyarakat hingga ke akarnya. Radikalisme adalah salah satu masalah sosial yang menghantui kehidupan masyarakat di Indonesia dan dunia. Adanya globalisasi menjadi salah satu pemicu munculnya paham atau ideologi radikalisme, baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Saat ini, radikalisme sering dikait-kaitkan dengan konsep terorisme dan ekstremisme, padahal sebenarnya ada banyak pengertian radikalisme tergantung konteks yang dibicarakan.
Kata radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang artinya akar. Istilah ini ditujukan untuk hal-hal yang mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok masalah, dan esensi dari berbagai gejala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada tiga arti radikalisme. Pertama, radikalisme adalah aliran atau paham yang radikal dalam politik. Kedua, radikalisme adalah aliran atau paham yang menghendaki adanya perubahan sosial dan politik secara drastis. Dan yang ketiga, radikalisme adalah aliran politik yang bersikap ekstrim. Sementara menurut Kamus Online Merriam-Webster, radikalisme adalah perilaku atau opini orang yang menginginkan atau menyukai perubahan ekstrim dalam sistem pemerintahan atau politik. Dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah suatu ideologi yang menginginkan adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat hingga ke akarnya. Menurut Situs Indonesia, istilah radikal tidak selalu bermakna negatif, tetapi bisa juga bermakna positif. Tergantung konteks, ruang, dan waktu yang melatar belakangi penggunaan istilah tersebut. Jadi pada dasarnya, radikalisme itu mengacu pada doktrin politik yang dianut oleh pihak-pihak tertentu yang mendukung kebebasan individu dan kolektif. Menurut para ahli, pengertian radikalisme adalah suatu ideologi, ide atau gagasan, dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara ekstrim, bahkan kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis yang seringkali bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran agama. Sejarah radikalisme ilustrasi radikalisme adalah sudah ada sejak zaman dahulu karena bibitnya sudah ada di dalam diri manusia. Menurut Ensiklopedia Britannica, istilah radikalisme dikenal pertama kali setelah Charles James Fox memaparkan tentang paham tersebut pada tahun 1797. Saat itu Charles James Fox menyerukan reformasi radikal. Dalam sistem pemerintahan di Britania Raya Inggris, reformasi tersebut dipakai untuk menjelaskan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen di negara tersebut. Pada akhirnya, ideologi radikalisme tersebut mulai berkembang dan kemudian berbaur dengan ideologi liberalisme. Di Prancis sebelum tahun 1848, penggunaan istilah radikal merujuk pada orang-orang yang mendukung hak pilih universal atau republik. Memasuki abad ke-19, istilah radikalisme berubah makna menjadi manusia yang dapat mengendalikan lingkungan sosial dengan tindakan kolektif. Sedangkan di Amerika, pengertian radikalisme adalah ekstremisme politik dalam bentuk apapun. Paham komunisme dianggap sebagai radikal kiri dan fasisme dianggap sebagai radikal kanan. Gerakan-gerakan pemuda Amerika Serikat yang mengecam nilai-nilai sosial dan politik tradisional pada saat itu disebut radikal. Radikalisme seringkali berkaitan dengan agama tertentu, khususnya Islam. Salah satu contohnya dapat kita lihat dari adanya kelompok ISIS atau Islamic State of Iraq dan Syria yang menginginkan
perubahan tatanan dunia dengan cara kekerasan dan teror, dengan membawa atau menyebutkan simbol-simbol agama Islam dalam setiap aksi mereka. Tindakan ISIS dan dukungan dari sebagian kecil umat Islam terhadap ISIS kemudian kita anggap sebagai bentuk radikalisme yang sesungguhnya. Hal ini pada akhirnya membuat sebagian masyarakat dunia menganggap ISIS merupakan gambaran dari ajaran Islam. Namun, tentu saja hal tersebut tidak benar adanya karena sebagian besar umat Islam justru mengutuk tindakan keji yang terjadi pada kelompok ISIS. Ciri-ciri radikalisme yaitu radikalisme sangat mudah kita kenali. Hal tersebut karena memang pada umumnya menganut ideologi ini ingin terkenal dan ingin mendapat dukungan lebih banyak orang. Itulah sebabnya radikalisme selalu menggunakan cara-cara yang ekstrim. Berikut ini adalah ciri-ciri radikalisme. Radikalisme adalah tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi. Tanggapan tersebut kemudian terwujud dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dengan keras. Melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang harus terjadi. Orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan. Penganut radikalisme tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. Penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah bersalah. Faktor penyebab radikalisme mengacu pada pengertian radikalisme di atas. Paham ini didapat terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab di antaranya. Faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor pendidikan. Di mana faktor pemikiran yaitu radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Faktor ekonomi. Masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup. Dan ketika terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan apa saja termasuk meneror manusia lainnya. Lalu faktor politik, adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok tersebut bisa dari kelompok sosial, agama, maupun politik. Alih-alih menegakkan keadilan, kelompok-kelompok ini seringkali justru memperparah keadaan. Lalu adanya faktor sosial, masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah terpercaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka. Lalu faktor psikologis. Peristiwa pahit dalam hidup seseorang juga dapat menjadi faktor penyebab radikalisme, masalah ekonomi, masalah keluarga, rasa percintaan, benci, dan dendam. Semua ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikalis. Lalu faktor pendidikan. Pendidikan yang salah merupakan faktor penyebab munculnya radikalis di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidik yang memberikan ajaran dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri seseorang. Demikianlah penjelasan materi dari saya tentang teori radikalisme, sejarah radikalisme, dan ciri-ciri radikalisme, serta penyebab radikalisme di berbagai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor terjadinya radikalisme. Yang pertama yaitu faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompoknya yang diinginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuan tersebut. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Radikalisme dapat dipengaruhi oleh faktor permasalahan ekonomi, karena manusia akan merubah kekerasan mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Yang ketiga yaitu faktor politik. Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika kelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya untuk memperhatikan segelintir kelompok saja. Yang berikutnya yaitu faktor sosial. Radikalisme dapat disebarkan dengan memengaruhi pemikiran orang lain, terlebih lagi jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah percaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya, padahal pihak tersebut menyebarkan suatu paham yang bertentangan dengan ideologi negaranya. Faktor psikologis. Radikalisme dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang memiliki berbagai permasalahan, rasa benci, serta dendam, sehingga berpotensi menjadi radikalis dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Selanjutnya, faktor pendidikan. Radikalisme dapat muncul di berbagai tempat, termasuk sarana pendidikan. Ideologi radikalisme bisa dengan mudah disiapkan atau disisipkan dalam pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri radikalisme. Yang pertama adalah mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain dan tidak sependapat. Yang kedua adalah mempersulit tata cara Islam yang dianut, bahwa sejatinya ajaran Islam bersifat samhah dengan anggapan perilaku, hukum, dan ibadah. Yang ketiga adalah bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama yang tidak pada tempatnya. Yang keempat adalah mutlak dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, terutama terkait dengan diyakininya, dan emosional dalam berdakwah atau menyampaikan pendapat. Yang kelima adalah mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya yang tidak sepaham. Yang keenam adalah mudah mengafirkan atau memberi label takfiri orang atau kelompok lain yang berbeda pendapat dengannya. Sekian dari kelompok kami, kelompok J. Sekiranya ada kesalahan kata atau yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.